Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Evi Ika Febriandari MPD. Dengan anggota saya Nike Nawang Wulan dengan MPM 2086 206 047. Saya Endra Ditama dengan NPM 2086 206 040. Pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif sehingga seorang memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Macam-macam tujuan berbicara. Yang pertama, berbicara menginformasikan. Contoh, penjelasan materi, penerangan mengenai sesuatu kejadian, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara meyakinkan. Pidato petugas KBN di depan masyarakat yang anti keluarga berencana. Pidato petugas Depsos pada masyarakat daerah kritis tetapi segan bertransmigrasi. Berbicara menstimulasi. Contoh, nasihat guru terhadap siswa yang malas melalaikan tugasnya. Berbicara menghibur. Contoh, lawakan, guyonan dalam ludruk, Sri Mulat, cerita Kebayan, cerita Abu Nawas, dan lain-lain. Berbicara menggerakkan. Contoh, Bung Tomo dapat membakar semangat juang para pemuda pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Teknik-teknik berbicara. Berbicara satu arah merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Menurut tingkat keresmiannya antara lain berbicara formal, berbicara informal, berbicara catur, cara, saji, wicara. Bentuk-bentuk keterampilan berbicara. Yang pertama, dialogika, merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang sangat penting ialah diskusi, berunding, tanya jawab, debat, dan percakapan. Yang kedua, monologikas, merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk dari monologika yang sangat penting adalah proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain di depan umum, sebagai contohnya seperti halnya berpidato. Faktor-faktor penunjang dan penghambat keterampilan berbicara. Faktor penunjang. Faktor kebahasaan. Yang pertama, ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, dan pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, serta tata bahasanya. Faktor non-kebahasaan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Faktor penghambat. Faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Faktor media, yaitu faktor linguistik dan non-linguistik. Misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat gerak bagian tubuh. Faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi. Misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan lainnya. Hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang saling melengkapi satu sama lain. Berbicara bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menyimak bertujuan untuk mendapatkan informasi dari apa yang didengarnya. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Keterampilan membaca sangat mendukung keterampilan seseorang dalam berbicara. Semakin seorang membaca, semakin banyak informasi yang didapatkannya dan biasanya akan lebih mudah
dan terampil menyampaikan informasi yang diketahuinya. Hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis bertujuan untuk menyampaikan informasi, hanya saja bentuknya berbeda. Berbicara menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menulis menyampaikan informasi secara tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.